Halo semuanya, namaku adalah Ibu Akmil. Selamat datang di channel Bangsa Indonesia. Seperti apa jasa besar Ukraina di Indonesia? Pada awal Januari tahun 1946, Sultan Syahrir meminta kepada PBB untuk membahas masalah Indonesia di sidang PBB. Permintaan tersebut terdengar di telinga Manuiski. Desakan dari para pejuang Indonesia membuat Manuliski mengajukan permasalahan Indonesia di sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 21 Januari tahun 1946 karena dia menyadari bahwa situasi Indonesia membahayakan perdamaian dunia. Dia adalah orang pertama yang membawa isu Indonesia ke sidang PBB. Usulan Manuel Elki mendapatkan dukungan dari utusan Amerika Serikat dan Mesir. Di lain sisi, usulan dia mendapatkan kecaman dari Belanda karena dianggap mencampuri urusan dalam negerinya. Isu Indonesia direncanakan akan diajukan pada sidang PBB tanggal 28 Januari tahun 1946. Sayangnya, masalah Indonesia tidak dibahas pada sidang itu. Isu Indonesia baru dibahas pada sidang PBB tanggal 7 Februari tahun 1946. Pada sidang PBB tanggal 7 Februari tahun 1946, Manuiski memberikan pidato panjang mengenai aksi tentara Inggris dan Belanda di Indonesia dalam bahasa Rusia. Pembahasan Indonesia di sidang PBB berlangsung selama 6 hari. Sebuah resolusi mengenai Indonesia dibuat oleh delegasi Ukraina, Mesir, dan Uni Soviet. Sayangnya, proposal resolusi tersebut ditolak karena utusan Indonesia tidak hadir dalam sidang PBB. Walaupun resolusi itu ditolak, dia tetap gigih membela Indonesia di PBB. Pada sebuah sidang PBB, beliau mengusulkan agar PBB mengirimkan panitia penyelidik ke Indonesia. Sayangnya usulan tersebut hanya didukung oleh Uni Soviet, Polandia, dan Meksiko. Selebihnya negara yang tidak setuju dengan resolusi tersebut adalah Prancis, Inggris, Belanda, Brazil, Mesir, Amerika Serikat, dan Australia. Dalam penolakan usulan pengiriman panitia penyelidik ke Indonesia, Inggris meminta agar Dewan Keamanan PBB tidak ikut campur dalam urusan Indonesia karena itu adalah masalah dalam negeri Belanda. Meskipun Mesir menolak usulan tersebut, utusannya untuk PBB meminta agar tentara Inggris tidak boleh menindas kaum pergerakan Indonesia. Misinya harus ditarik ketika selesai, dan meminta agar perundingan Indonesia dan Belanda dilaporkan ke Dewan Keamanan. Usulan Mesir ditolak oleh Inggris dan Belanda. Setelah itu, Ukraina masih saja membela Indonesia. Manuel Elki mengkritik hasil kerja Committee of Good Offices Indonesia yang lebih mementingkan kepada kepentingan pemerintah kolonial daripada rakyat Indonesia. Selanjutnya Manuel Elki menuding bahwa Amerika Serikat mendukung pemecah belahan Indonesia agar mendapatkan keuntungan ekonomi dari Belanda. Pada akhir tahun 1948, terjadi agresi militer Belanda II dan Ukraina mengecam keras kejadian ini. Delegasi Ukraina mengajukan resolusi ke DKPBB agar Belanda segera menarik tentaranya. Sayangnya resolusi ini gagal karena kalah voting dalam sidang DKPBB. Gara-gara hal tersebut, delegasi Ukraina mengecam DKPBB yang memperbolehkan Belanda melancarkan agresi militernya. Selain itu juga, Ukraina juga menolak konferensi meja bundar karena itu hanya tipu daya Belanda saja. Setelah konferensi meja bundar selesai, Ukraina merasa pesimis dengan hasil KMB. Delegasi Ukraina menyebut bahwa Belanda masih berperang terhadap rakyat Indonesia yang menolak tunduk kepada Belanda dan Hatta dan hasil KMB hanya untuk kepentingan Belanda dan Amerika Serikat. Hatta disebut-sebut oleh delegasi Ukraina sebagai pengkhianat rakyat. Maka dari itu, Ukraina mengajukan resolusi yang berisi agar tentara Belanda ditarik dari Indonesia, pembebasan tahanan politik Indonesia, pembubaran United Nations Commission for Indonesia, UNCI, pembentukan Komisi PBB untuk Indonesia yang terdiri dari anggota DKPBB, dan meminta agar Komisi PBB tersebut mengajukan proposal penyelesaian masalah Indonesia dalam 3 bulan. Sayangnya, resolusi tersebut ditolak. Usaha Manuiski dalam membela Indonesia menuai ucapan terima kasih dan pujian dari tokoh-tokoh politik Indonesia.
Pada tanggal 14 Februari tahun 1946, Persatuan Perjuangan melakukan rapat raksasa dan pawai di Yogyakarta untuk mengungkapkan rasa terima kasih terhadap Ukraina dalam membela Indonesia pada sidang PBB. Bahkan salah satu partai Islam terkenal pada saat itu, Masyumi, juga berterima kasih kepada Manuiski melalui pesan telegram sebagai berikut. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi bersidang di Surakarta pada Februari tahun 1946 memaklumkan keputusan-keputusan buat menyatakan terima kasih kepada tuan-tuan atas perhatian tuan-tuan terhadap bangsa Indonesia dan Republik Indonesia serta pembelaan tuan-tuan atas kepentingan dan hak kemerdekaan bangsa Indonesia berhadapan dengan imperialisme Inggris Belanda di Indonesia. Mudah-mudahan tuan-tuan tidak akan jemu dalam usaha membela segala penindasan atas bangsa yang berjuang buat keadilan dan kebenaran dan kemerdekaan dalam PBB dan tempat lain yang tuan-tuan rasa perlu. Tadi saya sudah jelaskan tentang upaya Ukraina dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di PBB. Tetapi, mungkin ada di antara kalian yang bingung. Mengapa Ukraina bisa menjadi anggota PBB padahal pada tahun segitu masih menjadi bagian dari Uni Soviet? Ceritanya bermula dari tahun 1944 ketika Uni Soviet memberikan kewenangan kepada 16 republik sosialisnya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan perihal hubungan luar negeri. Dengan begitu, pada tahun yang sama, Uni Soviet juga mengajukan proposal agar 16 republik sosialisnya dimasukkan ke PBB dalam konferensi Dumbarton Oaks. Permintaan agar 16 republiknya dimasukkan ke PBB mendapatkan ketidaksetujuan dari Barat. Akan tetapi, Uni Soviet tetap kekeh terhadap proposalnya. Setelah melewati berbagai negosiasi, akhirnya disepakati bahwa hanya Republik Sosialis Soviet Belarus dan Republik Sosialis Soviet Ukraina yang diterima ke PBB. Belarus Soviet dan Ukraina Soviet ikut serta dalam konferensi San Francisco pada bulan Mei dan menjadi salah satu anggota PBB pada bulan Oktober tahun 1945 ketika PBB resmi didirikan. Selama di PBB, Ukraina sendiri menjadi anggota PBB paling getol dalam memperjuangkan Indonesia di PBB. Jadi fakta unik tentang Ukraina adalah Ukraina merupakan sedikit dari Republik Sosialis Soviet yang bergabung dengan PBB dan gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kami harap kalian tertarik dengan topik kami hari ini dan agar kalian tidak ketinggalan topik menarik kami lainnya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Namaku Ibu Akmil dari channel Bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.